bagaimana seorang mukmin dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah diambil dari kata asaba. Maka secara bahasa asaba bermakna sesuatu yang ditimpakan. Akan tetapi banyak kita yang keliru dalam memahami makna musibah. Bagi kita ketika kematian anak, jabatan hilang, rumah dirampok, rumah kebakaran, itu musibah. Tapi kalau anak lahir, dapat istri yang kedua, kemudian naik jabatan, itu tak disebut dengan musibah. Padahal apakah dia ini baik atau buruk, itu namanya musibah. Kalau yang baik datang, maka kita sambut dengan syukur. Kalau tak sesuai dengan keinginan kita, maka disambut dengan sabar. Apapun bentuknya, kalau dia datang dari Allah, maka itu disebut dengan musibah. Itulah mengapa ketika hujan datang, kita dianjurkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah di antara kita tidak pernah diberikan ujian dan cobaan oleh Allah? Tak pernah. Akan tetapi variasinya berbeda. Ada ujian orang ini berupa jabatan. Ada ujian orang ini berupa keturunan. Rumah ada, duit ada, keluarga lengkap, tapi dapat pasangan setan. Seperti Fir'aun. Ada pula suaminya soleh, anaknya soleh dan soleha, mertuanya pula na'udzubillah min dzalik. Betul tak? Maka oleh sebab itu dalam Islam kita tidak boleh membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Karena tak ada orang yang tidak pernah diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menengok kita handphone, menengok orang sepertinya bahagia, apa yang ada dalam hati kita, ya Allah, andai aku bisa hidup seperti dia. Orang ketika menengok hidup kita dari jauh, apa kata orang? Mungkin ada ibu-ibu nih yang kenal dengan saya, menengok status saya, menengok Instagram saya, apa kata dia? Bahagia betul lah Ustaz nih. Itu kata orang. Yang tahu persoalan ujian dan cobaan itu kita. Maka oleh sebab itu, jadilah versi terbaik kita. Dengan apapun yang datang, maka tetap istiqamah dengan iman dan Islam. Maka oleh sebab itu, judul pada malam ini kita rangkum kepada 4 garis besar. Bagaimana seorang mukmin ketika diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakini ujian dan musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. At-Taghabun ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada ujian dan musibah itu datang kecuali atas izin Allah. Kadang kita ditanya, yakin tak kita ini datang dari Allah? Yakin? Yakin tak kita hidup di bumi Allah? Yakin? Yakin tak kita makan rezeki itu datang dari Allah? Yakin tak kita kembali nanti kepada Allah? Lalu kenapa ketika ujian itu datang kita merasa bukan dari Allah? Mengapa ujian itu terlalu berat kita hadapi? Karena kita merasa memiliki, Pak. Kita merasa memiliki, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Padahal kalau kita betul-betul meyakini apapun yang kita miliki, yang kita nikmati itu hanya titipan, siap menerima dan siap kehilangan. Mengapa ada ibu-ibu yang terkadang separuh stres ketika anaknya meninggal, ketika suaminya menikah lagi? Karena dia merasa suami dan anak itu milik dia.
Tapi kalau ada orang pulang kampung ketika Ramadan, Bu, saya mau balik kampung sekitar 2 pekan. Kebetulan mobil ada 3 di rumah. Kami butuhnya 1 pulang kampung. Yang 1 tinggal di supir. Yang 1 ini rasanya tak aman kalau tinggal di rumah. Dititipkannya kepada kita. Lalu nanti pulang kampung setelah Ramadan Syawal, tentu barang yang dititipkan diambil lagi sama kita, Pak. Mungkin tidak kita bertahan. Oh, tidak bisa ini. Padahal akadnya semalam adalah titipan. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa suami, anak itu, harta itu, jabatan itu titipan? Maka kalau kita merasa itu titipan, ketika Allah mengambil, kita tak akan berat itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tapi kalau kita merasa semua yang ada, semua yang kita nikmati ini milik kita, ketika hilang, makanya kadang kita tidak terima. Maka yang pertama yang bisa dilakukan oleh mukmin itu ketika ujian dan musibah datang, yakini tidak ada ujian itu datang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika ujian musibah itu datang, Allah akan ganti dengan pahala tanpa batas. Menurut tafsir, kalau ada kalimat bighairi hisab, itu maknanya tanpa batas. Apa makna tanpa batas? Tak bisa dihitung. Limited edition. Jadi kalau sesuatu masih bisa dihitung, itu belum banyak lagi Bapak Ibu. Ketua Masjid Nurul Ihsan punya kebun sawit di Kuantan Sengingi. Berapa luas kebun sawitnya? 30 hektar. Berapa sekali panen? Itu sekitar 40 ton. Dalam sebulan panennya 2 kali. Berarti sebanyak 80 ton. Sekarang sawit berapa, Pak? 3.300. 80 ton kali 3.300. Berapa duitnya? Banyak atau sedikit? Menurut kita. Tapi menurut Allah belum. Kenapa masih bisa dihitung? Surah Az-Zumar ayat 10 Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan ujian musibah Allah berikan, Allah akan ganti dengan pahala tanpa batas. Kalau sedekah masih bisa dihitung, Pak. Mathalul lazina yunfiqu amalakum dan seterusnya. Semisal orang bersedekah itu seperti 7 tangkai. Setiap tangkai itu mengeluarkan 100 cabang. Itu masih bisa dihitung. Tapi kalau ujian musibah datang seseorang hamba itu sabar, Allah ganti dengan pahala tanpa batas. Kenapa begitu luar biasa pahalanya Pak Ustadz? Karena banyak orang tak sanggup, Pak. Kalau ujian ini berat, pasti pahalanya luar biasa. Maka oleh sebab itu Ramadan, bulan pendidikan yang mengajarkan kita bagaimana kita untuk bisa sabar dalam menghadapi ujian dan tantangan. Kalau ada orang yang mampu meninggalkan perkara yang haram, ini biasa saja, Pak. Tapi ketika datang Ramadan, Allah tidak hanya mengharamkan sesuatu yang jelas haram, bahkan Allah mengharamkan sesuatu yang dibolehkan. Apa contohnya? Makan, minum, kulu washrabu, makan minumlah kata Allah. Tapi khusus di bulan Ramadan orang tak boleh makan dan minum. Tak boleh berhubungan suami istri padahal halal. Nikah dengan akad nikah disaksikan oleh para wali, para saksi, mengundang orang banyak, menghabiskan duit ratusan juta untuk walimatul ursh. Halal. Tapi ketika Ramadan datang, Allah haramkan itu. Maka umat Islam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan sesuatu yang halal itu mampu kalau Allah yang memintanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana seorang mukmin itu diberikan ujian dan musibah oleh Allah? Allah ingin angkat derajat orang-orang yang bersabar. Bisa jadi Allah ingin menaikkan kelas keimanan kita.
Bagaimana mungkin anak-anak kita nih bisa naik kelas sementara tak ikut ujian, Pak? Ini sering saya sampaikan ilustrasinya. Ketika orang kuliah di Unri, kita ikut kuliah. Ketika orang bayar SPP, kita bayar SPP. Ketika ada tugas, kita kerjakan. Tapi ketika ujian skripsi, sidang kita tidak datang. Kira-kira lulus tidak sarjananya? Tidak lulus. Maka ketika ada seseorang yang berani mengatakan, oh Pak Ustadz, aku ini tidak pernah rasanya diberikan ujian. Hidupku nyaman, tentram, damai, anak soleh-soleha, suami setia, usaha lancar, tetangga soleh-soleha. Khawatirlah Bapak Ibu, jangan-jangan kita tidak masuk database Allah yang akan diangkat derajatnya dan akan dinaikkan kelasnya. Ini kalau kita ditanya, kira-kira mau diberikan ujian atau tidak? Kita pasti menjawab tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap ingin di kelas yang sama atau ingin naik kelas di hadapan Allah? Orang yang ingin naik kelas mesti mengikuti ujian dari Allah. Dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, tidak ada kata lain bagi seorang mukmin adalah dengan memperbanyak sabar atas ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, qalu, dia akan berkata, inna lillahi, sesungguhnya yang datang dari Allah. Apa yang tak datang dari Allah? Tak ada. Sampaikan kepada saya satu saja yang tak datang dari Allah. Di alam semesta ini hanya ada Khalik dan makhluk. Khalik, itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bukan satu, Pak. Dalam kajian akidah disebutkan itu. Allah bukan satu, tapi Allah yang Maha Esa. Kalau satu dia bisa berbagi. Dan dia bisa bertambah. Satu bisa jadi setengah tambah setengah. Satu. Satu bisa jadi dua dikurang satu. Satu juga. Itulah mengapa Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama penyampaian ini banyak bahasa cakap yang mungkin tidak sesuai, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada ibu-ibu jamaah kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Maka ketika ujian musibah datang, dapat kita simpulkan kepada 4 garis besar. Yang pertama adalah yakini segala ujian musibah yang datang itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita akan diganti dengan pahala yang tanpa batas. Yang ketiga adalah Allah ingin mengangkat darjat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bersabar menjadi kunci keberuntungan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.